Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi sehat selalu ya. Selamat datang kembali di channel aku. Ya, aku seneng banget bisa ketemu sama kalian lagi. Dan buat kalian yang baru aja nonton video ini, kenalin nama aku Kiki Trisnawati. Aku seneng banget ngomongin tentang minimalism, finansial, budgeting, ataupun yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Hari ini aku mau sharing kegiatan aku di pagi hari. Ya masak, ya beres-beres, ya nyiapin keperluan suami, ngurus anak, dan segala macamnya. Di situ teman-teman bisa lihat ya, kalau ada anak aku sama suami aku lagi bermain bersama, itu memang udah jadi rutinitas mereka. Di pagi hari sebelum ayahnya berangkat kerja itu mereka udah pasti bermain bersama. Ditambah anak aku tuh nggak aku pegangin gadget, jadinya ya mainannya ya yang ada di rumah sama mainan sama ayahnya deh. Di sini aku nggak in frame ya karena aku lagi uprek di belakang, lagi nyiapin keperluan suami berangkat kerja. Jadinya memang kalau suami aku belum berangkat kerja itu benar-benar kerjaan rumah tuh kayaknya banyak banget. Ya walaupun ketika suami aku udah berangkat kerja kerjaan masih banyak sih, tapi kayaknya lebih nyantai sih ketika suami aku udah berangkat kerja. Ya lanjut, di sini aku lagi nyiapin bekal untuk suami aku karena suami aku tuh nggak sempet sarapan karena udah agak kesiangan, jadi aku bawain bekal aja. Nah ini aku tuh masak nasinya tuh sedikit berbeda karena berasnya tuh aku campurin sama bumbu ikan goreng atau ayam goreng, jadi rasanya lebih gurih. Bekal Pak suami pagi hari ini tuh ada sayurnya, sayur sop, dan ditambah ayam boku. Ya alhamdulillah semalam aku tuh dapet ayam boku dari tetangga aku. Masya Allah ya, aku tuh seneng banget bisa dapet tetangga yang baik-baik di tempat perantauan. Buat kita yang rantau dapat tetangga yang baik itu Masya Allah seneng banget gitu ya teman-teman, karena kita udah jauh dari keluarga. Dan kalau dapat tetangga yang baik itu Masya Allah lah, itu salah satu nikmat dari Allah. Nah ini bekalnya suami aku udah aku masukin ke wadahnya, jadi nanti suami aku tinggal buka di kantor dan tinggal makan. Alhamdulillah ini udah selesai bekalnya sama tasnya, aku taruh di sebelah pintu dan di situ anak aku juga lagi sarapan. Nah ini lanjut aku ngurusin cucian sama jemuran. Masya Allah ya teman-teman, ini tuh jemurannya banyak banget karena memang Allah lagi ngasih kita hujan yang Masya Allah itu tuh berkah banget buat kita. Tapi nggak apa-apa, walaupun cuciannya banyak, jemurannya banyak, itu disyukurin aja ya teman-teman. Teman-teman pasti gagal fokus ya sama celana yang aku jemur di situ, yaitu sebenarnya celana udah nggak kepake tapi aku udah alih fungsiin sebagai lap. Karena ya lumayan ya, daripada kita harus beli lap kalau hanya sekedar untuk keset, untuk lap-lap debu yang ada di rumah, ya mendingan pakai baju-baju atau celana-celana yang emang udah nggak dipakai atau yang udah sobek. Lanjut ya, aku angkatin jemuran. Nah di sini aku dibantu sama anak aku. Aku memang membiasakan anak aku itu untuk membantu pekerjaan rumah ayah atau bundanya. Dan alhamdulillah anak aku tuh memang seneng banget gitu ngebantuin ayah sama bundanya. Kadang kita itu ngerasa nggak usah dibantu, ngerasa udahlah dilakuin aja biar cepet. Tapi kadang tuh anak aku, bunda kakak mau bantuin gitu. Masya Allah sih aku seneng banget. Karena memang selain untuk melatih motoriknya, aku tuh juga pengen anak aku tuh nggak dimanja, jadi tuh dia terbiasa sama pekerjaan-pekerjaan rumah. Lanjut, aku ngelipetin baju yang tadi aku ambil dari jemuran, Masya Allah banyak banget. Dan di sini tuh aku sambil nyuapin anak aku, dan anak aku gitu udah kepengen banget ikut ngelipet. Yaudah, aku minta dia ambil kursi tinggi, terus dia bantuin deh ngelipet. Cuma proses lipat-melipat belum selesai, aku ingat nanti kan jam 11 anak aku harus sekolah online. Akhirnya aku minta dia beresin mainannya, kita bekerja sama untuk segera menyelesaikan pekerjaan rumah dan bisa sekolah online nanti jam 11. Masya Allah, alhamdulillah aku tuh senang banget dikaruniai anak yang nurut, yang mau bantu bundanya beres-beres, yang mau bantuin bundanya melakukan pekerjaan rumah, dan dia tuh selalu nawarin gitu teman-teman. Ya walaupun anak usia 3 tahun kayak gini masih sering kalau misalnya kita minta tolong masih gak mau, ya itu wajar sih. Tapi aku senang banget dia udah mau ngebantuin aku di usia dia yang 3 tahun ini.
Alhamdulillah ngelipat bajunya yang banyak tadi udah selesai, dan mohon maaf ya nggak semua videonya aku tampilin karena memang biar cepet aja, karena setelah ini tuh aku mau bikin video meal plan dan membuat list belanja mingguan aku. Terlebih dahulu mohon maaf ya teman-teman kalau rumah aku tuh nggak estetik, karena memang ini sebenarnya bukan rumah aku, ini aku ngontrak. Aku udah berkali-kali bilang kalau aku di Tangerang ini masih ngontrak dan belum bisa beli rumah di Tangerang, tapi ya nggak apa-apa, bismillah, semoga kita dikasih rezeki untuk bisa beli rumah. Alhamdulillah beres-beres rumahnya udah selesai, anak aku juga udah sarapan, dan waktunya aku dan anak aku mandi karena jam sudah menunjukkan pukul 10.30 biar anak aku bisa sekolah online deh habis ini. Alhamdulillah anak aku udah selesai sekolah online-nya dan sekarang anak aku lagi tidur. Nah sekarang waktu aku untuk bikin meal plan dan list belanja mingguan aku. Membuat meal plan atau list belanja mingguan itu rutin aku lakukan di setiap hari Jumat atau hari Sabtu pagi. Kenapa aku harus selalu membuat meal plan dan list belanja mingguan? Ya karena biar kita tuh tahu seminggu ke depan kita mau masak apa. Jadi kita tahu apa aja yang mau kita belanjain di pasar untuk kebutuhan masak mingguan kita. Biasanya aku mulai dari menuliskan stok bahan makanan yang ada di rumah, terutama protein-protein hewani yang ada di rumah. Jadi sebelumnya aku akan ngecek semua yang ada di kulkas, yang ada di lemari, bahan-bahan makanan apa aja yang habis, lalu aku tuliskan nih di sini. Nah, di sini itu yang masih ada tersedia adalah ayam, ada cikua, ada ikan tongkol, ada ikan pindang. Terus juga aku cek beras, ternyata beras tuh sekitar masih ada 1,5 liter, dan ada bawang merah tuh tinggal sedikit. Jadi kayaknya aku harus beli. Biasanya dari sisa stok bahan makanan yang ada di rumah ini apa aja. Nah dari situlah aku membuat meal plan aku untuk 1 minggu ke depan. Biar bahan makanan yang ada di rumah itu nggak kebuang sia-sia dan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Jadi membuat meal plan dan membuat list belanja mingguan seperti ini tuh sangat membantu kita untuk tidak membuang-buang makanan dan bisa memanfaatkan apa yang kita beli di pasar untuk kita olah semaksimal mungkin. Sedangkan di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan. Makanya kenapa kita ketika diberikan oleh Allah rezeki, kita harus bisa memanage dengan baik, salah satunya dengan membuat meal plan seperti ini. Nah ini aku udah mulai membuat meal plan. Nah disitu Sabtu atau Minggu itu aku nggak bikin makanan karena rencananya Sabtu dan Minggu itu aku full ada kegiatan di luar sama keluarga aku. Paling kalaupun aku bikin cuma nasi goreng aja. Nah, aku lanjut untuk membuat meal plan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, dari bahan yang ada, Senin itu insya Allah aku mau bikin suki karena ada cikua. Lalu hari Selasa itu aku rencananya mau bikin ayam geprek. Lalu hari Rabu itu aku mau bikin sambal tempe. Hari Kamisnya aku mau bikin tongkol suwir. Dan hari Jumatnya rencananya aku mau bikin ikan pindang ditambah sambal. Dari meal plan itu kelihatan ya sebenarnya bahan-bahan utama yang aku gunakan itu yang ada di sisa stok bahan makanan aku. Jadi aku bisa memanfaatkan dengan maksimal sisa stok yang ada di rumah. Dan pada akhirnya kita bisa menekan bahan-bahan makanan yang mau kita beli di pasar nanti. Nah, di sini aku tulis pelengkapnya ya. Biasanya tuh pelengkapnya tuh aku cuma ngerebus sayuran aja atau timun gitu. Jadinya nggak susah sih pelengkap yang aku tambahkan di dalam makanan aku. Dan kenapa kalian melihat kok sehari menunya cuma satu? Ya aku tuh tim yang masak sehari sekali gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh masaknya memang lumayan agak banyak, itu aku gunain untuk seharian. Jadi biar aku nggak masak-masak lagi, karena teman-teman tahu ya kalau aku punya anak kecil yang nggak mungkin aku masak sehari 2 atau 3 kali. Meal plan udah selesai, sekarang saatnya aku bikin list belanja yang mau aku beli di pasar.
Oh iya, aku mau bilang kalau aku tuh setiap minggunya tuh belanja sayuran tuh di pasar ya teman-teman. Jadi aku nggak beli di supermarket atau di warung sayur. Karena apa? Karena harganya tuh jauh lebih murah dan pilihannya tuh lebih banyak. Walaupun memang ngeri sih di kondisi pandemi seperti ini harus belanja di pasar. Nggak apa-apa, yang penting kita tetap jaga prokes kita. Nah, ini list belanjaan yang mau aku beli. Ada bihun untuk aku masak suki, lalu sawi hijau untuk aku masak suki, lalu timun untuk bahan pelengkap di ayam geprek. Terus aku juga beli tempe untuk bikin sambal tempe. Terus aku beli tomat untuk bikin sambelnya, dan aku beli tepung terigu untuk bikin ayam gepreknya, tadi lupa. Ini ditambah maizena ya teman-teman. Kebetulan maizenanya habis. Terus di sini juga aku beli beras 5 liter karena tadi berasnya tinggal 1,5 liter, takutnya nggak cukup. Karena seminggu itu aku perkirakan keluarga aku tuh habis 3 liter. Jadi biar ini bisa dipakai untuk 2 minggu ke depan. Di sini juga aku tadi lupa nulis bawang merah karena memang tinggal sedikit, jadi aku beli bawang merahnya setengah kilo aja. Dan di sini aku tuliskan berapa yang mau aku beli, kayak cabai 1/4 kilo aja, terus bawang merah setengah kilo aja karena biar nggak usah banyak yang kebuang. Biasanya aku akan bikin kolom di sebelah list belanja yang aku buat. Di situ fungsinya untuk menuliskan harga belanjaan yang aku beli di pasar dan nantinya akan aku jumlahkan. Apakah belanjaan aku itu over budget atau malah ada kelebihan uang yang aku bawa. Karena teman-teman tahu ya, aku hanya membudgetkan 150.000 untuk belanja mingguan aku. Alhamdulillah udah selesai membuat meal plan dan list belanjaan mingguannya. Ini tinggal aku belanjain di pasar, dan untuk hasil belanjanya akan aku tampilkan di video selanjutnya. Jadi jangan lupa tunggu video aku selanjutnya ya teman-teman. Sekian dulu video aku kali ini. Semoga video aku kali ini bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta buat kalian yang merasa video kali ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.